yang miskin, yang kaya, janganlah celaka, tapi berbahagialah. Kadek A, 35 tahun, bersama istrinya S, serta 2 anak mereka, Adi 7 tahun dan Putri 3 tahun, ditemukan meninggal di rumahnya di Banjarjero Kuta, Desa Bondalung, Buleleng. Mereka ramai-ramai minum racun. Pulau Dewata guncang, merunduk dan bertanya, karena kemiskinan? Jawabannya, ya, mereka miskin dan sakit-sakitan. Cheslie Kryst, Miss Amerika Serikat tahun 2019, pantaslah merasa dirinya paling bahagia, cantik, pintar, penuh gelar, banjir puji-pujian, sanjungan, senyum, celebrations, parties, pesta, hadiah, kekayaan melimpah. Ibunya dengan bangga bersaksi, setiap hari kami bisa tertawa dan senyum bahagia. Apalagi yang kurang pada Miss Amrik ini? Tanggal 31 Januari 2022, 2 minggu lalu, dini hari, sebuah otopsi resmi Rumah Sakit New York mengatakan Cheslie Kryst, mantan Ratu Amerika Serikat, meninggal bunuh diri melompat dari pencakar langit New York City lantai 60. Mengapa Cheslie? Ada apa Cheslie? Maria Donna, cucu keluarga besar Bos Jarum, sebagai anak kaya melewati masa SMA dan kuliah di Perth, Australia. Kemudian melanjutkan meraih magister S2 di Chicago, Amerika Serikat. Ketika berlibur ke Hong Kong, ia berpapasan dengan sejumlah orang miskin, sakit, dan kotor. Ia ingin cepat-cepat menjauh. Tetapi nun dalam di dasar hatinya ada sebuah panggilan. Kembalilah pada mereka. Suara itu membuntutinya terus-menerus sampai akhirnya dia memutuskan meninggalkan segala kekayaan, menjadi suster misionaris cinta kasih asuhan Ibu Teresa dengan nama Suster Lucy Agnes. Ia paling bahagia ketika merawat orang sekarat. Ia paling bahagia ketika mengeluarkan cacing dan ulat dari luka-luka orang. Saat ini ia bertugas di Dili, Timur Timur, dan ia bahagia karena hidup miskin. Hanya punya 2 pasang baju, hanya mandi tiap hari dengan 2 air dari ember kecil. Dengan makan minum sangat terukur. Aku sangat bahagia, katanya. Beberapa minggu lalu di kota Manado, seorang pengusaha Katolik, umat yang baik, dermawan, aktif di gereja, baru sadar bahwa ia telah ditipu oleh rekan kerjanya. Hitung, wow, banyak, 1,5 M, dan dia stres
dia heran, dia bingung, dia marah, dia kecewa, dia ingin bikin perhitungan. Kenapa bisa begitu? Orang dalam, orang kepercayaan ini musuh dalam selimut. Pastor menasihatinya, tenang dulu. Kau punya Tuhan kan? Kembalilah pada Tuhanmu. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Boleh mengeluh, boleh menangis pada Tuhan. Tapi juga coba dengar, kira-kira Tuhan bilang apa padamu. Seminggu kemudian dia balik kepada pastor dan berkata, terima kasih pastor. Rugi memang rugi. Tapi saya baru sadar, masih jauh lebih banyak berkat Tuhan yang telah aku terima selama ini. Rugi memang rugi pastor. Tekor begitu banyak. Tapi ternyata usaha masih jalan. Masih bisa mempekerjakan orang tanpa mem-PHK mereka. Masih bisa menolong dan melayani banyak langganan. Lalu ia berlutut dan menangis bahagia. Saudara-saudariku, jika Yesus mengatakan berbahagialah yang miskin, apa maksudnya? Keluarga tadi, papa mama, anak 7 tahun, 3 tahun, rame-rame bunuh diri karena kemiskinan, bahagiakah? Itu malah celaka. Suster Lucia Agnes memilih miskin, memilih tidak punya apa-apa sehingga bisa memberikan jiwa raga dan seluruh waktunya bagi orang lain. Dan dia bersaksi, aku miskin tapi aku bahagia. Jika Yesus mengatakan, celakalah kamu yang kenyang, celakalah kamu yang kaya, yang tertawa, celakalah kamu yang terkenal, mungkin tepat untuk Chesley. Tapi bukankah lagi-lagi Suster Lucia Agnes kaya, tapi baik-baik saja, tidak celaka? Bukankah bapak pengusaha tadi kaya, ditipu, dicurangi secara tak adil, toh dia bisa menangis bahagia di hadapan Tuhannya? Ternyata dari kisah-kisah nyata ini, baik miskin maupun kaya, kita bisa bahagia. Tapi juga yang miskin maupun kaya bisa malang, bisa celaka. Maka entah miskin entah kaya, berusahalah tidak celaka tapi happy. Apa maksud Yesus mengatakan berbahagialah kamu yang miskin? Maksud Yesus adalah ada orang yang hidup miskin secara materi, makanan, pakaian, gaya hidup, penuh keringat, penuh pekerjaan, penuh derita, penuh air mata. Tapi mereka tetap enjoy dalam hidupnya. Mereka tetap bersemangat menolak gerobaknya, mengumpulkan bekas-bekas dos, lalu lalang di muka sini. Mereka happy, enjoy. Mereka tetap berjuang karena bisa memberi makan istri dan anak di rumahnya. Mereka tetap bisa berseru memandang Tuhan di langit tanpa terhalang oleh apapun juga. Mereka bisa say thanks untuk rezeki setiap hari yang mereka masih boleh dapatkan. Mereka bisa bangun pagi dan say thanks untuk hari yang baru. Kemiskinan, kelaparan, kesusahan, ejekan, penghinaan membuat mereka berlari kepada Tuhan, membuat mereka bersandar kepada Tuhan, membuat mereka hidup menurut aturan Tuhan. Mereka tidak putus asa,
Mereka tidak mengutuk Tuhan atau sesama. Mereka tidak mengakhiri hidupnya secara buta. Bahkan Suster Lucia Agnes memilih dengan tahu dan mau hidup miskin agar bisa berbuat bebas lepas bagi orang lain, agar bisa hidup berbakti pada Tuhan secara total dan pada sesama yang jauh lebih malang. Dan katanya, aku bahagia. Yesus tidak menyuruh kita menjadi miskin lalu rame-rame bunuh diri atau rame-rame berontak, menjara, mencuri. Ini yang celaka. Ibu Teresa, Fransiskus dari Assisi bahagia dengan hidup miskin. Bahagiaku terikat pada Tuhan, bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Begitu juga menjadi kaya, silakan. Menjadi kaya bukan dosa, perlu itu. Menjadi kaya bukan sesuatu yang jahat. Namun kita harus hati-hati, waspada. Jika kita tidak bijaksana, jika kita tidak dituntun oleh Tuhan, kekayaan itu bisa mencelakakan. Ada banyak contoh orang berada, artis, politikus, terkenal, hidupnya penuh pesta pora, penuh glamor, tapi berakhir di penjara. Bahkan ada yang sekarat overdosis. Kekayaan tanpa ingat akan Tuhan sumber segala berkat dan rahmat. Kekayaan tanpa rasa syukur dan say thanks pada Tuhan setiap hari. Kekayaan tanpa kerendahan hati bahwa semuanya adalah hadiah dari Allah. Kekayaan tanpa kemurahan hati yang mau share dan berbagi. Kekayaan dengan kesombongan, kekayaan dengan ketamakan, kekayaan dengan kegelojohan akan membawa celaka. Kekayaan tanpa Tuhan, kekayaan tanpa kemurahan dan kebaikan bisa berakibat kebinasaan. Namun, kekayaan bisa membuat orang saleh, penuh syukur, berbakti, bertuhan, bergereja, beramal, mengulurkan tangan pada yang kekurangan tanpa dia sendiri akan kehabisan. Bahkan ketika dirugikan teman, masih bisa bertelut dan menangis bahagia di hadapan Tuhan. Entah miskin, entah kaya, mari kita mendasarkan hidup kita pada Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan pijakan kita. Mari kita tetap hidup bersandar dan bergantung padanya. Bacaan pertama tadi dengan indah menghimbau, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia bagaikan pohon di tepi air, tak pernah mengalami panas terik, daunnya hijau, akar-akarnya merambat, juga di tahun kering. Ia terus menghasilkan buah. Sebaliknya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan diri sendiri, yang mengandalkan kekuatan sendiri, orang yang hatinya jauh dari Tuhan. Saudara-saudariku, apapun keadaan kita, teguhlah sebagai anak-anak Allah. Juga ketika nampak sia-sia, ketika nampak tidak ada harapan, tanpa jalan, seperti dikatakan Paulus tadi pada bacaan kedua. Kematian Kristus nampak sia-sia, nampak gagal bagi para rasul, nampak sebuah akhir yang menyedihkan. Tapi kuasa Allah jauh di atas segala-galanya. Maka
taruhlah harapanmu pada Tuhan, pada Allah yang sudah menaklukkan kematian. Harapan ada di dalam Tuhan. Syukuri setiap berkat dan rahmat Tuhan, bakat dan talenta. Syukuri setiap salib, korban, derita, kemalangan. Itu bisa mendekatkan engkau pada Tuhan. Percayalah akan kemurahan, percayalah bahwa Tuhan memelihara. Sambil tangisi dosa, salah, kekeliruan dan kegagalan, kejarlah Tuhan dan kemuliaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahagia itu sederhana. Andalkan Tuhan, berharap padanya.